Siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim laki wa muslimatin dan muslim perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini, tepatnya hari Jumat Sayyidul Ayyam, Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan seluruh nikmat dan karunia-Nya. Terlebih kita duduk dalam satu majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengajian kita berada di hari Jumat, yang kita yakin bahawa ibadah, amalan-amalan yang dikerjakan pada hari Jumat mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Itulah keistimewaan daripada Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Maka insya-Allah mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini mendapatkan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini merupakan awal daripada pembukaan pengajian yang diadakan di Musalla Al-Akbar setiap Jumat pertama di setiap bulannya. Jadi seandainya tidak bentrok dengan jadwal yang di Musalla Al-Ma'mur, ya. Jadi tetap artinya sebulan sekali, ya, untuk terus menambah keilmuan kita, pengetahuan kita, khususnya di akhir zaman ini. Begitu banyak orang-orang yang melakukan aktivitas ibadah namun tanpa diiringi dengan ilmu. Maka pentingnya duduk di majlis ilmu. Dan kitab yang insya-Allah akan saya baca adalah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali yang berjudul Minhajul Muta'allim. Minhajul Muta'allim yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Kitab secara lembarannya memang saya belum punya, tapi dalam PDF ini ada, insyaAllah nanti akan saya fotokopi. Seandainya ada yang berminat juga, ntar mungkin kita sebarkan jadi sesuai dengan materi, ya, mungkin 10 halaman dulu, nah perbanyak jadi bisa megang masing-masing dan juga bisa buat dibawa pulang. Karena itu kalau kita perhatikan dalam kitab ini begitu luas dan begitu rinci, Al-Imam Ghazali menyampaikan tentang fadilah daripada al-ilmu, fadilah ilmu, fadilah orang yang memiliki ilmu, fadilah orang yang menuntut ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan itu menambah keyakinan kita dan semangat kita untuk terus hadir di majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain. Amin. Al-babul awal fil ilmi fadilatuhu wa makanatuhu wa adabuhu. Bab yang pertama di dalam kitab Minhajul Muta'allim yang menjelaskan tentang ilmu. Di antaranya apa yang berkaitan dengan ilmu? Fadluhu, yaitu fadilah, keutamaan, kelebihan dan keunggulan daripada ilmu. Yang mana ilmu ini memang sudah menjadi ketentuan Allah bahwa kita sebagai makhluk manusia yang diberikan potensi menambah dan menggali ilmu, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya dan memahami daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Itu ada di dalam Al-Quran yang Allah nyatakan langsung ketika Allah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihi salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, semua nama-nama, kullaha itu lebih daripada jami'aha. Kalau kul setiap segala sesuatu yang ada di muka bumi, di alam ini, Nabi Adam dikasih tahu namanya. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, ini namanya misalnya apa aja dah, pokoknya barang-barang yang ada di dunia tuh Nabi Adam dikasih tahu, dikasih ilmu oleh Allah, pengetahuan tentang nama-nama sesuatu yang ada di bumi. Ya bahasanya ini sendok, ini gayung. Tahu gayung? Masih ada gak gayung? Kali mandinya udah pada pakai shower semua, ya. Ini gunung, ini pohon, semua nama jenis benda yang ada di bumi khususnya. Nah, itu Allah memberikan ilmu atau dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadluhu wa makanatuhu, dan kedudukan ilmu. Kedudukan ilmu di dalam agama Islam sebagai apa dia? Nabi katakan di dalam hadisnya, al-ilmu imam. Jadi kita harus menempatkan ilmu itu sebagai imam. Al-ilmu imamun, al-ilmu imamul amal, wal amalu tabi'un lah. Jadi kita tahu ilmu itu apa? Ilmu itu adalah imam kita, ya. Ada imam di dalam kehidupan kita, imam yang menunjukkan dan membimbing dan memberikan contoh dan mengarahkan dalam kehidupan kita. Apa aja? Ilmu dalam berkeluarga, muasyarah bil ma'ruf, cara berhidup berumah tangga dengan baik dan benar, ada ilmunya. Cara bergaul dengan masyarakat, ada ilmunya. Nggak bisa hidup di masyarakat semau-maunya dia. Kayak apa dia punya kekuasaan, kayak apa dia punya kekuatan, tapi kalau dia nggak asik, tidak bisa bergaul dengan tetangganya, maka bisa dimusuhi oleh tetangga adapun masyarakat yang di sekitarnya. Jadi semua harus pakai ilmu, bukan dengan kekuatan, bukan dengan hal-hal yang lainnya. Sampai kata Imam Ghazali juga, khuliqal insanu li ajlil ilmi, katanya. Jadi manusia itu diciptakan karena ilmunya, karena potensi ilmu ada di dalamnya, bukan karena kekuatan yang lainnya. Makhluk yang paling mulia itu yang punya ilmu, ya. Kalau karena banyaknya makan, orang itu bisa dikatakan ditakutin, atau orang itu besar atau mulia karena jago makannya, karena itu orang. Sampai ada perlombaan, ya, makan apaan itu cuma berapa jam, tapi banyak banget yang dimakan. Bukan itu orang yang mulia. Sebab ada, kalau emang banggaan dengan orang dengan perutnya, ada makhluk Allah yang paling banyak bisa memasukkan makanan ke dalam perutnya. Sapi itu, kebo. Kayak orang kalau makan mulu kayak apa katanya? Kebo, perutnya liatin tuh, ya. Manusia juga mulia bukan karena kekuatan bersetubuhnya, katanya. Kan ada, ya, seakan-akan nih semalaman sama bininya bisa berapa kali misalnya beronde-ronde berkali-kali, katanya. Bukan itu. Manusia mulia bukan karena kekuatan jimaknya, karena ada makhluk Allah yang paling kecil, justru dia paling banyak sehari bahasanya bersetubuh, berjimak dengan pasangannya. Burung, ada burung emprit, itu bisa sehari berapa puluh kali itu lawan tuh burung emprit, kalau memang dia banggain dengan kekuatan berjimaknya. Ya Allah, ada orang yang bangga dengan kekuasaannya sebagai apa tuh, kalau singa di hutan namanya apa? Raja hutan.
raja hutan singa, orang yang merasa ditakuti dengan sangarnya, dengan galaknya, karena ada tadi makhluk Allah yang lebih ditakutin, sampai manusia aja juga takut. Itu tadi macan itu, singa, dan segala macam jenis binatang buas yang lainnya. Jadi kata Imam Ghazali dalam kitab yang lain bahwa manusia diciptakan karena ada potensi ilmu di dalamnya. Dan tadi Nabi katakan bahwa ilmu itu kayak apa posisinya bagi kita sebagai manusia dalam kehidupan ini? Dia seperti imam. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'un lah. Ilmu adalah imamnya amal, dan amal mengikuti apa yang ada sesuai dengan arahan daripada ilmu-ilmu itu. Wa adabuh, kemudian yang berhubungan dengan ilmu apanya? Adabnya. Adab orang menuntut ilmu. Adab itu etika. Masuk juga sekarang kita sedang mendukung dan terus menggalakkan yang namanya revolusi akhlak. Bukan mental tapi revolusi akhlak. Karena akhlak bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Dalam riwayat lain, bu'ithtu liutimma salihal akhlaq. Tuh, lihatin, akhlak semua dipakai. Enggak ada makarimal moral, enggak ada. Salihal moral enggak ada. Mental tadi. Tapi yang dipakai akhlak. Bu'ithtu liutimma salihal akhlaq. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik, tuh, makarimal akhlak. Sampai Nabi juga ditanya, ayyul amali afdal ya Rasulullah? Ayyul amali afdal ya Rasulullah? Amalan apa ya Rasul yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah? Amalan apa? Husnul khuluq. Kata Nabi, apa jawabannya? Husnul khuluq, itulah orang yang baik akhlaknya. Nah ini, maka saya sering sampaikan bahwa orang menuntut ilmu, dia ada adab dan etikanya. Bahkan al-adab fauqal ilmi. Ilmu itu luar biasa. Tapi rupanya ada yang paling tinggi dari ilmu, yaitu adab, akhlak. Buat apa ilmu kita banyak, hafal kitab apaan aja, hafal semua hafalan mutun itu matan-matan semuanya, hadis dihafal semuanya, tapi nggak ada akhlaknya, maka tidak ada gunanya ilmu. Itu yang disebut ilmu yang tidak bermanfaat. Punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Karena kalau diamalin, ya dia beradab, dia berakhlak. Nah itu. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dari fadilahnya, fadluhu wa makanatuhu wa adabuhu. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama dibawa dan disampaikan oleh Imam Ghazali untuk mengangkat semangat orang ngaji, duduk di majelis ilmu, ayat yang populer. Udah, ini potongan sebagian ayat ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan keimanannya ini, karena yang iman inilah yang membedakan dia dengan orang munafik. Maka dalam ayat ini orang yang beriman derajatnya diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya orang-orang munafik ya, yang la imanalah atau du'afatul iman, orang yang imannya lemah,
maka jauh dibandingkan dengan orang yang beriman. Terbukti dengan ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan Allah mengangkat lebih tinggi lagi. Darajat, kalau diangkat berarti makin tinggi bukan makin turun, maka disebutnya daraj. Tangga itu darajat, ya. Jadi tangga asal fungsinya buat naik apa buat turun? Asalnya buat asal fungsinya tangga itu buat naik. Kenapa? Itulah makna darajah, diangkat derajatnya. Nah, orang yang menuntut ilmu, mengkaji ilmu, memiliki ilmu dan mau mencari ilmu, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih, kita hadir di sini, pahala kita dapat, dosa diampunin, derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa sama derajatnya orang yang beriman saja dengan orang yang beriman yang rajin menuntut ilmu? Dalam ayat ini jelas, karena ada waw maka berarti ada perbedaan. Lebih tinggi mana derajat orang yang menuntut ilmu? Orang beriman lalu diiringi dengan terus ngaji kemana aja, menuntut ilmu, tujuannya lil amal. Saya sering sampaikan, kita ngaji kemana aja, ingatin dalam diri kita, talabul ilmi lil amal, menuntut ilmu untuk beramal, untuk kita amalin, untuk kita praktekin, meskipun nggak maksimal, nggak setengah, cuma sedikit doang, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah kita dengar, yang insya Allah itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Diangkat derajat orang yang menuntut ilmu sekali duduk di majelis ilmu. Berapa derajat? Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa diangkat derajatnya orang yang duduk di majelis ilmu, sekali duduk diangkat derajatnya 700 derajat, 700 darajah. Subhanallah. Tuh, sekali duduk derajat kita terangkat, bukan atu, bukan 2 derajat, bukan 3, bukan 10, bukan 20, tapi 700 derajat. Subhanallah. Artinya apa? Kalau posisi kita lihat ini makin tinggi kita, makin dekat dengan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat ini juga ditafsirkan sama sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas dikenalnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, kata Ibnu Abbas, dari 700 derajat tadi, dari 700 derajat sekali duduk diangkat derajat kita berapa? 700 derajat. Subhanallah, 700 derajat, bukan 70, 700 derajat. Kata Imam Ibnu Abbas, setiap satu derajatnya menuju derajat yang di atasnya, jaraknya, jauhnya sejauh perjalanan 500 tahun. Derajat per derajatnya itu Pak. Kan kalau kan ada apa itu namanya, jarak ya namanya, tangga per tangga kan tuh ada jarak. Ini derajat orang duduk di majelis ilmu 700 derajat. Setiap derajat per derajatnya, jauhnya itu sentinya. Kalau orang bikin tangga di masjid, berapa senti itu jarak? Ini nggak pakai senti lagi. Sejauh perjalanan 500 tahun. Pernah jalan Pak, jalan kaki 500 tahun. Hidup aja kagak kita 500. 2,5 juga kagak kita. Berapa? 100. Mau? Ya, yang penting Allah kasih umur, kita banyakin amal di dalamnya. Pasti doa kita panjang umur. Doa kita Allah panjangkan umur kita. Ini perjalanan 500 tahun. Ya borok-borok lagi 500 tahun jalan kaki. Nah sekarang udah zaman canggih, menkesono doang berapa meter naik motor kita. Udah gak berhasil lagi jalan, sehingga jalan kaki udah mahal sekarang. Jalan kaki dikit kita udah bilang olahraga gitu. Jalan kaki dikit bilangnya apa? Olahraga, berhasil ke situ doang.
Dan kalau kita tahu olahraga kan lari ya, semangat gitu. Lari berapa putaran tuh di gor. Tapi saking udah jarangnya kita jalan kaki itu, keluar dikit aja udah berkeringat dibilang olahraga nih. Subhanallah, 700 derajat, setiap derajatnya jauhnya sejauh perjalanan 500 tahun. Bayangin sendiri dah tuh. Kayak apa tingginya derajat orang yang duduk di majlis ilmu. Wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu, persaksiannya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala bersaksi terhadap zatnya sendiri. Apa? Annahu la ilaha illa huwa. Karena Allah yang berkata, sesungguhnya tiada Tuhan selain Dia. Itu yang bersaksi siapa? Allah, ya, sebagai pencipta alam. Siapa lagi makhluk yang bersaksi, yang bisa bersaksi, yang bisa memasukkan dalam hatinya bahwa la ilaha illallah. Yang kedua, malaikat. Syahidallahu, Allah mempersaksikan zatnya sendiri bahwa la ilaha illa huwa. Yang kedua, wal malaikah, para malaikat juga bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa. Yang ketiga, wa ulul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya tadi, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang yang punya ilmu, kedudukannya di posisi yang ketiga setelah malaikat. Enggak disebut orang beriman, tapi orang yang berilmu, artinya orang yang beriman sambil terus menuntut ilmu. Nih, qa'iman bil qisti. Bada Allahu fi syahadati bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala memulai di dalam persaksiannya dengan zatnya. Syahidallah, Allah mempersaksikan zatnya. Wa sanna, dan menyebut yang kedua bil malaikah, malaikat, wal malaikatu. Wa sallatha bi ulul ilmi, dan yang ketiga disebut ulul ilmi. Maka kata ulama, maknanya juga ketika orang itu wafat, meninggal nih, orang yang rajin ngaji, maka persaksiannya nggak bisa ditolak lagi, nggak bisa diragu-ragukan lagi. Orang yang duduk di majelis ilmu meninggal, disolatin dia, lalu diangkat, diminta persaksian jamaah yang hadir. Pada tahu nih orang tukang ngaji, subhanallah. Seandainya nggak pakai syahadah pun cukup. Tapi kan kadang adat kita, ya, tradisi itu ada persaksian, ya, jadi itu nggak wajib. Mau ada boleh, mau kagak nggak apa-apa. Tapi maknanya untuk mengingatkan kepada kita dengan kelebihan orang amalannya. Nah, apalagi orang yang rajin ngaji, langsung Allah dan para malaikatnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan persaksian bahwa orang ini min ahlil khair. Makanya alhamdulillah, ya, kita ngaji di sini baru mulai, ayo kita hadir. Di mana aja pengajian kita hadir. Tujuannya ntar kita mati mendapatkan persaksian yang terbaik di sisi Allah. Seandainya manusia nggak bikin persaksian, misalnya juga tuh ada, ini orang rajin ngaji, kenapa nggak diangkat syahadahnya? Nggak apa-apa, cukup Allah yang menjadi saksinya. Kenapa dia sering duduk di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini majlisnya Rasulullah, majlis ilmu, majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi satu hari masuk ke dalam masjid Madinah, masjid ya, itu tempat beliau tinggal di sampingnya. Nabi masuk masjid,
Di dalam masjid orang lagi pada bikin halakoh. Apa halakoh? Pengajian dalam bentuk lingkar, halakoh. Bundar, bikin melingkar, ada orangnya di tengah, melingkar. Banyak halakoh di dalam masjid. Rupanya halakoh itu adalah halakoh ataupun lingkaran orang yang lagi berzikir. Di sebelah sini ada orang yang juga halakoh, orang yang lagi pada ngaji. Ya, kalau halakoh ngaji itu di tengahnya ada gurunya, ada syekhnya. Nabi masuk ke dalam masjid melihat pemandangan banyak orang lagi pada zikir, ada yang juga lagi ngaji, menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Kilal majlisaini ala khairin. Kedua majlis ini adalah majlis yang baik. Yang satu berzikir, disuruh orang berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian, ingatlah oleh kalian akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Disuruh berzikir. Maka kata Nabi, ini majlis yang khair, majlis bagus. Dan ini majlis ilmu, juga majlis yang baik. Tapi di antara dua majlis ini, antara majlis zikir dan majlis ilmu, lalu apa? Wa jalasa fihi, Nabi lebih milih duduk di majlis ilmu. Kenapa kata Nabi? Wa hadza afdal, dan ini adalah majlis yang paling afdal, paling mulia. Artinya habis maghrib ada pengajian, kita punya zikir, punya wirid, baca apa aja, lebih utama kita duduk di majlis ilmu. Itu jelas. Dan kita tetap mendapatkan pahala berzikir sebagaimana kita lakukan setiap habis maghrib. Ini kemuliaan orang duduk di majelis ilmu, mendapatkan cover, masuk semuanya itu. Ya. Masuk semuanya di dalam amalan-amalan duduk di majelis ilmunya. Wa qala Allah Ta'ala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi tentang perbedaan orang yang punya ilmu yang kagak. Qul, katakan hai Muhammad, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Hal bimakna la, hal bimakna nafi, bukan bertanya, bukan istifham. Kalau bertanya artinya apakah. Kalau bertanya nih misalnya, kalau makna istifham, apakah sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang enggak punya ilmu? Bukan itu artinya. Maka hal di sini bermakna nafi, disebutnya istifham tapi inkari disebutnya. Istifham bertanya tapi bukan beneran bertanya. Maka diartikan bermakna nafi. Gimana sih artinya bermakna nafi? Tidak. Berarti artinya apa? Tidak sama. Tuh, halnya diartikan tidak sama. Tidak sama orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengaji, dan orang yang tidak mengaji. Jelas ya, dari pahala, dari dosa diampunin, pulang dia dari majelis ilmu habis dosanya. Subhanallah. Maka sering disampaikan sama ulama, tidaklah kita pulang dari majelis ini kecuali seluruh dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bukan bentuk doa bikinan tuh ustaz, tapi memang jaminan Nabi dalam hadisnya. Orang yang duduk di majelis ilmu maka dosanya habis. Nah, itu. Ya. Walladzina ya'lamun, ya, tidak sama orang yang memiliki ilmu dengan yang tidak memiliki ilmu. Orang yang punya ilmu, orang yang berilmu, orang yang ngaji, nggak sama dengan orang yang nggak ngaji. Maka begitu juga maknanya dari segi amalnya. Orang yang mengaji, orang yang punya ilmu beda. Ada bertetangga, kita tahu disuruh ngomong yang baik, jangan marah-marah. Tetangga samping nggak pernah ngaji, marah-marah. Masa kita mau sama? Kalau kita sama, dia marah, gue juga bisa marah. Jangan. Oh iya, saya ngaji. Dari situ yang katanya ntar revolusi akhlak akan kelihatan. Ini orang lagi pada hina, mencaci, biarin aja dah. Kita jawab dengan akhlak kita. Ntar dia sadar sendiri. Kenapa? Beda orang yang punya ilmu, karena dia akan berakhlak. Dengan orang yang nggak ngaji, dia akan sembrono, ngawur semau-maunya. Maka itu yang ngontrol diri kita. Oh, saya orang yang ngaji, masa saya sama? Ya, insya Allah kalau kita bisa menjadikan ilmu tadi sebagai imam,
petunjuk kita dan arahan kita, maka kita akan bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Hati kita akan luas, ya rendah di begitu. Di dunia silakan galak tangga, di dunia silakan nguasain. Kan begitu banyak orang hidup bertetangga, jalanan mau dikuasain, ya, apa aja dah, silahkan, ya. Tapi ntar ada tanggung jawabnya. Kita orang yang duduk di majelis ilmu, kita yang ngerti itu nggak boleh. Kita lebih aman, lebih selamat. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama wa qala Allah taala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan langsung, mengangkat kemuliaan orang alim, orang yang punya ilmu. Jadi ulama di sini diartikan nama ulama tafsir bukan ustadz aja, Pak, bukan kiai aja, bukan orang alim yang ngajar aja. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Kalau diartiin innama liadatil hasr. Apa hasr? Hanya kalau diartiin. Ya tadi innama bu'ithtu liadatil hasr, apa? Hanya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Berarti aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi karena akhlak itu tadi posisinya paling tinggi daripada ilmu. Nah sama innama yakhshallaha diartikan hanya ulama lah, hanya orang alim lah, hanya orang yang punya ilmu yang takut kepada Allah. Maka kita duduk di majelis ilmu, duduklah di majelis ilmu yang pulang dari situ bikin kita takut sama Allah, takut meninggalkan sholat, takut tidak bersedekah, takut memutus silaturahim, takut melakukan kemaksiatan. Nah itu insyaallah duduk di majelis ilmu yang terbaik. Ya, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Masuk di dalam hadisnya talabul ilmi fardhah. Hukumnya apa sih ngaji? Duduk di majelis ilmu, khususnya ilmu agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kadang orang nyebutin ala kulli muslimin, Imam Ghazali pakai wa muslimah karena ada riwayatnya. Ya. Takutnya kalau dibilang muslim doang, ibu-ibu kagak ngaji. Tapi alhamdulillah di sini ibu-ibu pada pakai semua tuh. Kalau diartiin menuntut ilmu itu wajib. Ilmu itu mudzakkar kalau dalam bahasa nahwunya, kenapa enggak faridun? Talabul ilmi faridun karena mudzakkar, temannya mudzakkar tahu Pak. Laki-laki itu kan timpalannya kalau orang belajar nahwu. Tapi di sini faridatun ada taknis perempuan. Ilmu sedangkan nggak ada ilmatun kan, bukan ilmatun tapi ilmu. Kenapa khabarnya tun pakai? Maka tunnya di sini bimaknal mubalaghah. Artinya apa? Menuntut ilmu hukumnya sangat wajib. Tuh, faridatun artinya sangat, bukan cuman wajib, tapi apa? Sangat wajib. Dari mana arti sangat itu diambil? Ta'lil mubalaghah. Tunnya itu bukan ta ta'nis tapi ta'lil mubalaghah. Tak yang menunjukkan sangat wajibnya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Bagi siapa? Ala kulli muslimin, bagi setiap muslim laki, wa muslimatin, dan muslim perempuan. Tuh. Artinya semuanya, yang laki, yang perempuan, semuanya wajib, sangat wajib menuntut ilmu. Hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahu Ibnu Majah. Tuh. Ibnu Majah meriwayatkan hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mungkin kan kadang ada yang baca sampai muslimin doang, boleh tambahin yang paling sempurna wa muslimatin. Jam berapa ini tutup? Jam 6. Ya. Dikit lagi dah ya. Wa qala alaihi akmalus salatu wassalam. Tentang pentingnya ngaji, duduk di majelis ilmu, cari tuh pengajian kalau ada. Jauh, datengin selama kita mampu dan kita kuat. Ya. Kata Nabi apa? Utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar.
Allah, serem banget kata itu. Apa kata Nabi? Saking pentingnya tadi, faridatun, sangat wajibnya menuntut ilmu agama. Karena orang ini sekarang akhlak ini udah merosot karena pejabat, aparat, semua rakyatnya kita, ulama yang melakukan sesuatu di luar jalur, udah nggak ada ilmu yang manfaat di dalam dirinya. Ilmu sih ada, ilmu biasa, tapi ilmu yang nggak manfaat, khususnya ilmu agama. Sampai kata Nabi apa? Utlubil ilma, tuntutlah ilmu. Maka kalimatnya utlub itu diartikan tuntut. Jadi ilmu itu memang harus dituntut, nggak berhenti-berhenti. Ya bukan dicari. Kalau orang udah cari dapat, udah mencari nih, nyari apaan? Nyari nasi uduk. Masa menuntut nasi uduk, enggak kan? Nyari nasi uduk, pergi dah jalan, dapat. Ulang kan? Apa nyari lagi nasi uduk lagi? Nah, itu bedanya. Maka ilmu dituntut, sebagaimana juga kita menuntut keadilan supaya tetap ditegakkan, sama. Ini ilmu tetap artinya menuntut. Tuntutlah ilmu, cari artinya jangan berhenti. Meskipun antara engkau dan tempat ngaji, tempat duduk di majelis ilmu itu lautan api. Kita di sini pengajian sebelah sono, tapi di tengah-tengahnya kudu ngelewatin lautan, bukan lautan air, lautan api. Kata Nabi, pergi ke sono. Subhanallah. Utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahrun minan nar. Tuntutlah ilmu, cari ilmu, ngaji, perdalam ilmu. Meskipun antara engkau dengan tempat kau ngaji itu menuntut ilmu itu ada penghalang berupa lautan api. Bahkan kata syair dikatakan, man lam yakun ya'lamu dha falyalhari, man lam yajid mualliman falyarhali, katanya. Man lam yakun ya'lamu dha, siapa yang enggak tahu satu ilmu, satu hukum, maka falyas'ali, bertanya sama ulama. Kalau kita kurang misalnya, nah ini bagi generasi penerus menuntut ilmu keluar, falyalhari, kalau memang kudu keluar nyari ilmu, keluar negeri, ke Yaman, ke Mesir, kemana aja menuntut ilmu agama, falyarhali, pergi dah. Disuruh kita, tujuannya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat, insyaallah. Yang terakhir, waqala alaihi salatu wassalam, utlubil ilma walau bisin. Utlubil ilma walau bisin. Apa kata Nabi? Tuntutlah ilmu agama. Ini ilmu agama, Pak, bukan ilmu umum ya. Tuntutlah ilmu agama walau bisin, meskipun dia ada di Sin. Apa Sin? Cina. Banyak orang salah mengartikan hadis ini gitu. Lalu diangkat Cina dengan kemuliaannya, apaan? Bukan. Kata ulama hadis, li'idhamihi, karena saking mulianya ilmu. Lalu tempat yang paling jauh itu misalnya negara Sin, Cina, ada ilmu agama di situ, kita cari. Jadi yang mulianya itu ilmunya, bukan Cinanya. Paham gak kira-kira? Oh, Cina ada di hadis. Apa dulu artinya? Nah, anjing ada di Al-Quran, ada kan? Babi ada di Al-Quran dalam kalimatnya. Nah, bukan asal kalimat. Maknanya kata ulama, kenapa? Ini tekanannya bukan masalah Cinanya, tapi sampai karena mulianya ilmu agama. Seandainya jauh, kau kudu cari di negara Cina atau negara mana aja yang paling jauh, cari itu ilmu. Subhanallah. Jadi memang hadis ini bukan karena negara Cinanya, tapi saking mulianya itu ilmu, di mana aja dia jauh kau cari, silahkan. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dari guru kita, di mana aja pengajian kita, jadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.